tanyakan nanti di sini yang pertama baca tulis Al-Quran, kemudian nanti akan saya tanyakan beberapa hal tentang modul ajar yang Ibu buat. Saya belum baca modul ajar yang Ibu kirim karena baru tadi ngirimnya, nggak sempat lagi saya bacanya. Harusnya ngirimnya itu sebelum ujian, jadi saya bisa membaca kemudian apa yang perlu diperbaiki. Kalau kayak gini kan, jadi yang saya tanyakan ya secara umum aja gitu, apa yang Ibu lakukan. Saya Ya, belum baik. membaca keterangannya di dalam modul ajar. Kemudian selain modul ajar, modul P5 PPRA, kemudian tentang PTK juga. Begitu ya, Bu Nila. Nah, Iya, Bu. untuk yang pertama, silakan Ibu baca Al-Quran, Ibu buka Al-Qurannya, surat Maryam, juz 16, surat ke-19. 19, Bu. Iya, surat ke-19, juz 16, ayat 1 sampai 3 saja. Belum ketemu, Bu? Setelah Enggak. surat Al-Kahfi, Iya, surah Al-Kahfi. setelah itu. Yes. Ayat 1 sampai Ayat 3. 1 sampai 3. Ya, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذا نادى ربه نداء خفيا. Ya, sudah, Bu. Sadaqallahul. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bu Nila. Secara umum bacaannya sudah benar. Cuma mohon maaf bentar. Saya minum bentar ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Sudah, Bu. Belum, Bu, bentar lagi. Jangan lihat Al-Quran ya nulisnya. Oh, enggak, Bu. Oh,
Hmm. Udah, Bu? Sudah, silakan Sudah, Bu. iya, hadapkan ke layar. Nampak, Bu. Nah, Silau ya. Dekatkan dikit, Bu, tulisannya kecil jadi kurang. Geser ke tengah. Ke atas kan dikit, ke atas kan dikit. Ke atas. nih. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Geserkan ke kiri dikit. Lam yalid, walam yulad, walam yakul. Yang keempat itu, walam yakul. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kok ada Allahnya itu? Walam Oh, yakul ini, Bu. lahu. Ya salah ini, Bu. Lahu. Nah, lahu ini, Bu. Mana ini? Nah, Ya, walam yakul lahu kufuwan. 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 Kufuwannya itu pakai alif ya, tanwin, tanwin. Oh, Kufuwan bukan pakai nun, kufuwan ahad. Ya itu kufuwan. kurangnya di situ. Yang ayat keempat nanti Ibu bisa cek lagi di Al-Quran tulisannya yang benar seperti apa. Kalau bacaannya kan pasti sudah sering dibaca ya Bu ya. Iya, Tulisannya Bu. ini nanti mohon diperhatikan lagi. Ya, karena kan kalau beda tulisan nanti artinya juga akan berbeda ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. oke Makasih, Bu. baik. Ya, lanjutkan lagi ya Bu ya. Nah, Ya, saya Bu. akan menanyakan tentang modul ajar ini saya eh, tadi baru buka. Ibu ngajar SD ya Bu ya, kelas 1. Di, di modul ajar Rukun saya di iman. kelas 1. Iya, rukun iman ya Bu ya materinya. Iya. Mm-mm. Nah, tujuan apa yang ingin dicapai oleh siswa belajar tentang rukun iman ini? Iya. Adapun tujuannya itu yang pertama, peserta didik itu diharapkan mampu mengenal rukun iman dengan baik, kemudian mampu menyebutkan rukun iman dengan baik dan benar, serta bisa menghafalnya, Bu, dengan baik dan benar. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Untuk mencapai tujuan itu, saya menggunakan berbagai metode yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu dengan memberikan model kartu make and match. Jadi mereka cepat hafal dalam mengenal rukun iman ini, Bu. Make a match. Ya, Seperti apa itu? ya kalau untuk materi pertama ini mengenal rukun iman, eh, saya menggunakan langkah-langkah pertama mengajukan tujuan pembelajarannya, kemudian membuat kelompok kecil, di mana kelompoknya itu dimulai dari siswa yang nilainya tinggi digabungkan dengan kelompok yang nilainya kurang maksimal. Jadi nanti mereka belajar, kemudian saya memberikan kartu urutan dari nomor 1 rukun iman sampai nomor 6. Jadi dan saya buat juga kartu rukun-rukun imannya, isi rukun iman tersebut. Kemudian mereka berkelompok, secara berkelompok menyusun kartu sesuai dengan urutan-urutan nomornya dengan baik dan benar. Begitu, Bu. Oke, jadi make match itu untuk menyesuaikan urutan rukun iman ya Bu ya. Iya, iya, Bu. Oke. Nah, apakah menurut Ibu efektif penggunaan
make match ini untuk siswa dapat memahami materi tentang rukun iman. Ya, mereka otomatis secara pribadinya sendiri mereka terobsesi untuk belajar rukun iman ini karena melihat kartu yang berwarna-warni. Anak-anak kelas 1 kan suka yang Tentunya itu dengan menggunakan apa, Bu? Origami atau ya origami, Bu. Ya, kertas oke. warna-warni Nah, dapat menarik. dalam satu kartu ya, dalam satu kartu itu apakah satu kartu berisi tentang satu rukun iman, gitu ya? Kartu yang Ya, lainnya atau potongan potongan penjelasan dari rukun iman. Misalnya iman yang pertama iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu ada 3 kartu atau cuma satu kartu? satu satu kartu, Bu. Jadi nomornya diacak nanti, Bu. Nomor 1, 2, 3 Oh, sampai 6 itu kan diacak-acak. Nanti isinya juga Allah sama malaikat kitab dan kadar itu juga diacak-acak. Jadi mereka menyusun sendiri, tempelkan nomor 1, nanti ditempelkan lagi yang satu yang cocok Allah. Jadi mereka mencari yang Allah gitu. berarti Dan di dalam seterusnya, kartunya itu tulisannya hanya Allah saja gitu ya? Allah, iya, kemudian nomor. eh, nomor, kemudian ada lagi rukun iman juga, Iya, Nabi dan Rasul, gitu, kitab Allah, iya, itu Bu. malaikat. Oh gitu. Jadi bukan bukan secara kalimat lengkap yang ditulis di kartunya. Tidak, Bu. Kalau untuk kalimat lengkap itu kan ada sebelum memasuki diskusi atau kelompok itu kan ada materi, penjabaran materi, kemudian ada lagunya juga, Bu. Untuk supaya mereka lebih hafal itu. Oke. Jadi selain menggunakan kartu tadi, Ibu menggunakan teknologi juga nggak? Juga pakai, Bu. Di sini memang di situ tidak tercantum link untuk videonya. Cuman kalau di kelas itu ditayangkan berupa gambar atau video gitu. Gambar atau videonya itu sebelum mereka berkelompok atau setelah? Sebelum, Bu. Sebelum memasuki sebelum materi itu ada sudah pertanyaan pemantik itu lihatlah tayangan berikut ini gitu. Apa yang kalian amati dari gambar ini, apa yang dapat mereka lihat, coba ceritakan. Jadi mereka bercerita tentang ini gitu. Nah, bagaimana cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 1? Caranya itu, Bu, saya tadi dengan melihatkan berbagai video atau gambar yang berkenaan dengan materi rukun iman, kemudian itu mereka berpikir, ini misalnya gambar anak-anak yang sedang bermain di laut, apa saja yang terdapat di sana. Nah, baru mereka menceritakan, oh Bu, di sana ada ini, ada ini. Nah, kemudian mereka berpikir itu, begitu Bu. Oke, baik. Eh, apakah susah untuk menerapkan metode make match ini, kemudian menanyakan beberapa pertanyaan untuk anak kelas 1? Tidak, Bu. Pertanyaannya itu sesuai dengan kemampuan mereka juga. Jadi pertanyaan itu mengenai apa, nah gitu, tidak berbelit-belit gitu. Jadi mereka sudah paham dengan rukun iman, nanti kita tanyakan dan mereka bisa jawab. Misalnya, apa itu iman? Nah, jadi langsung, oh ini Bu, gitu. Ada berapa rukun iman? Nah, 6 Bu. Kan kalau mereka itu dari yang sekolah PAUD gitu, pendidikan usia dini atau TK-nya, mereka itu ada yang hafal. Kalau yang misalnya tidak mengikuti pembelajaran sebelum masuk SD ini, mereka belum hafal. Jadi itu pertanyaan yang kita ketahui, harus kita ketahui untuk melanjutkan pembelajaran itu, Bu. Oke, baik. Terus untuk penilaiannya bagaimana? Untuk penilaiannya itu ada penilaian berupa sifat sikap spiritual, Bu, di mana sifat spiritual itu tentang rasa kita bersyukur kepada Allah gitu. Kemudian ada juga penilaian tentang sikap sosial.
bagaimana hubungan kerjasama antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kemudian ada penilaian seperti tes, baik tes maupun lisan, di mana itu untuk mengukur keberhasilan atau ketercapaian materi yang kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, untuk yang eh, penilaian kognitif tadi ya, kan ada yang tulisan. Apakah Ibu membuat soal berbasis hot? Mengacu ke sana juga, Bu. Karena kami baru Seperti apa? juga itu menerapkan kurikulum merdeka hanya di kelas 1 sama kelas 4. Jadi kami juga baru belajar juga, Bu. Kelas 1 dan kelas 4 ya. Iya, Tapi sudah diterapkan itu ya soal berbasis hot itu untuk materi untuk ini. materi ini sebenarnya baru juga, Bu. Belum. Iya. Oke, oke, oke. Baik. Selanjutnya yang mau saya tanyakan tentang modul P5 PPRA. Iya, Bu. Eh, dalam rancangan Ibu membuat proyek apa? Di situ saya ambil gaya hidup berkelanjutan, di mana temanya itu tentang mengolah plastik menjadi kreasi cantik, Bu. Apakah ada koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan proyeknya ini? Ada, Bu. Di sini kami eh, membuat rancangan dari sekolah apa saja yang harus diperbuat yang sesuai dengan kebutuhan serta lingkungan sekolah, Bu. Jadi dengan siapa saja koordinasinya? Kepala Kepala sekolah sekolah, dengan guru lainnya, guru mata pelajaran apa? guru kelas, Guru kelas? guru kelas. Ya, di SD itu kan hanya ada guru kelas, guru penjas sama guru agama. Nah, ya, Oh iya, iya, jadi semua guru yang ngajar semua itu guru terlibat ya. terlibat termasuk juga lah operatornya gitu, tenaga Nah, kependidikan. seberapa pentingnya proyek ini? Kenapa kok harus proyeknya membuat apa tadi? Daur ulang plastik ya Iya, menjadi menjadi kreasi apa tadi? cantik. Kreasi cantik apa itu? Terserah Iya, heeh. produknya apa. Di situ kan ada membuat lampion itu dari botol aqua Iya, bekas gitu. Itu saya melihat di lingkungan itu kan banyak itu terdapat limbah-limbah aqua bekas plastik yang banyak itu kalau orang sedekahan, apalagi di dusun kan Bu, sedekahan menggunakan itu sekarang. Jadi ya daripada itu lebih baik dimanfaatkan menjadi kreasi di rumah sekolah, bisa memperindah, kemudian anak-anak juga termotivasi untuk menjaga lingkungan. nah kaitannya dengan pelajaran PAI apa, Bu? Kaitannya sangat berkaitan, Bu. Yang pertama lingkungan. Lingkungan itu kan harus dijaga. Itu kan merupakan implementasi dari beriman kepada Allah. Kalau kita percaya sama Allah kan kita harus menjaga lingkungan agar makhluk hidup itu dapat hidup dan tumbuh dengan baik gitu. Kemudian melestarikan alam gitu. Kemudian juga sikap peduli kepada lingkungan, bekerja sama gitu. Dan juga kita harus andil dalam kehidupan seperti itu di lingkungan itu juga merupakan sikap dari tauladan dari Nabi atau Rasul gitu. Oke, baik. Gitu, Nah, Bu. untuk tahapan pelaksanaannya bagaimana? Tahapan pelaksanaannya yang pertama itu kami pengenalan terlebih dulu. Kalau sudah koordinasi dari sekolah, kami langsung ke kelas untuk melaksanakan. Di mana yang pertama kita merancang apa saja yang dibutuhkan dalam membuat P5 ini. Kita lihat kondisi apa yang memungkinkan, yang mengharuskan kita harus mengambil topik atau tema tema itu. Kemudian baru dijelaskan kepada peserta didik apa saja yang harus diperlukan, alasannya, kemudian caranya, koordinasi sama orang tua juga di rumah, sebab ambil sampahnya sembarangan juga nanti takutnya sakit gitu. Jadi harus ada koordinasi dengan orang tua juga. Kemudian baru di sekolah dibuatlah bersama-sama dengan alat bahan yang sudah dibawakan gitu, Bu. Kemudian juga kita sebagai guru melihat kinerjanya dalam pembuatannya, bagaimana hubungannya dengan teman, bagaimana hubungan dengan kerjasamanya sesama antar teman gitu.
saling tolong menolong gitu, Bu. Nah, dalam eh, alur untuk melakukan proyek ini kan yang pertama itu ada apa? Pengenalan ya. Pengenalan Pengenalan ya, atau apa? Pengenalan. Habis itu tahapan yang kedua pengenalan kontekstualisasi. kontekstual Kemudian yang ketiga ada aksi. aksinya. Aksinya dalam aksinya itu apakah hanya di kelas ibu saja atau satu sekolah atau kayak mana teknisnya? Kalau untuk saat ini kami per kelas karena di situ kan guru kelas mempunyai peran penting di situ, Bu. Kalau di SD, jadi koordinasi dengan guru kelas. Jadi semuanya itu kalau kita melihat konteksnya secara secara umum gitu, keberhasilan peserta didik. Oke, itu setelah melakukan aksi, mereka buat kreasi lampion ya, atau Mm-mm. hiasan dinding dari botol ataupun gelas plastik aqua itu. Kemudian refleksi dan tidak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya, kita sebagai guru tentu saja mengukur keberhasilan peserta didik itu dengan melihat karyanya itu tadi. Apakah anak ini cukup baik dalam membuatnya, bagaimana caranya gitu. Jadi kita melihat dari prosesnya itu kita bisa melihat membuat tindak lanjut dari aksi tersebut, Bu, supaya untuk mengetahui keberhasilan. Jadi lihat dulu seperti apa. Kan belum dilaksanakan ini ya Bu ya proyeknya. Sudah atau belum? Yang sebagian ada, Bu. Cuman untuk sebagian untuk bikin kotak pensil itu gambarnya nggak saya masukkan kemarin. Ada yang membuat gambar kotak pensil dari Oh botol iya. aqua. Itu proyeknya sebenarnya kan masuknya nanti di aksi ya di waktu PPL ya. Ya, Bu. Sudah PPL belum? Sudah melakukan Belum, Bu. aksinya belum? Belum Belum, kan Bu. dia? Heeh. Ya belum. Oke, Oke, pertanyaan terakhir ini tentang penelitian atau proposal proposal PTK. Nah, Ibu meneliti tentang apa? Meneliti tentang upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam, materi mengenal rukun iman dengan pembelajaran cooperative learning, strategi make and match tadi Bu di SD kelas 1. Jadi sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat tadi ya. Iya, sesuai Bu. Make and match itu termasuk salah satu dari cooperative learning. Iya Bu. Merupakan salah satu Karena mereka dari kerjanya dalam kelompok. ya dalam kelompok kecil. Nah, kenapa menggunakan metode itu? Eh, saya rasa dengan menggunakan metode itu dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik Bu. Mereka otomatis Awal berpikir awalnya awalnya kan ya latar masalah belakangnya apa? Ada masalah. ya sebelumnya kan ada masalah dalam menghafal. Mereka kalau ditanya kalau bolak-balik itu yang ketiga apa, mereka kadang lupa. Yang ke rukun iman yang keempat apa, jadi mereka bingung, masih lama mikirnya, kadang menjawab soal juga kurang tepat. Dengan adanya kartu acak diacak gitu, nanti dia menyusun otomatis secara langsung mereka sudah berpikir nomor satu, oh iya Allah gitu, terus diacak nomor dua ini. Nah, ketika evaluasinya nanti mereka akan tahu tadi saya dapat nomor empat itu rukun iman pada kitab gitu, jadi mereka lebih meningkatkan kualitas apa pembelajarannya itu Bu, keberhasilannya. Oke. Dalam penelitian PTK kan ada beberapa siklus ya. Ya Bu. Nah, alur dalam siklus itu aja, tahapan-tahapan dalam siklusnya itu. Ada permasalahannya dulu, kemudian ada rencana rencana aksi kita dalam membuat meningkatkan mutu dari materi tersebut. Kemudian di siklusnya itu ada pokoknya perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasi intinya Bu.
refleksi yang terakhir. refleksi ya. Nah, eh, apa yang diharapkan dari penelitian Ibu? Dengan adanya penelitian ini diharapkan kami khususnya guru PAI bisa meningkatkan keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran baik mengenal materi rukun iman khususnya dan untuk uh, uh, lebih ke kurikulum merdeka sekarang mereka lebih bisa implementasikan segala bentuk dari buah dari materi tersebut, Bu. Dan juga meningkatkan profesional kami sebagai guru. Ya, karena PTKI salah satu cara ya Bu meningkatkan potensi guru ya. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nila. Saya rasa ini sudah cukup untuk ujian komprehensif hari ini dengan saya. Semoga sukses ke depannya, sehat selalu, Amin. lancar Amin, proses. Bu. Ya, terima Alhamdulillah. kasih Bu Nila. Ya, sama-sama, Bu. Sehat juga Ibu di sana. Assalamualaikum.